Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas Telkom ya. Kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan 2025 Q3-nya. Oke, kita disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, Telkom. Jadi setiap keputusan investasi jadi tanggung jawab masing-masing ya, jadi silahkan do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang urusan ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, Telkom gitu ya. Seperti biasa, saya selalu mengecek gitu ya perusahaan yang listing di Bursa Efek itu dengan 3 kriteria utama saya. Syarat itu yang pertama harus bagi dividen ya. Kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya. Jadi bukan cuma untung di atas kertas gitu. Jadi keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabatnya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, jadi untuk top manajemen ini gajinya kan udah ratusan juta ya setiap bulannya, pasti masuk kantong. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya anjlok turun terus gitu ya, sebenarnya mereka nggak peduli juga. Karena tadi udah dapat untung besar ya dari gajinya. Sedangkan kita itu cuma dapat dari dividen setahun sekali gitu ya, dan juga mungkin dari capital gain itu juga kalau naik harga sahamnya ya. Jadi makanya kita dari awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat, rugi terus, harus kasih susah, bunganya terlalu besar, ya perusahaan nggak akan bagi dividen ya. Pasti mengutamakan survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastiin teman-teman tuh belinya di bawah nilai wajarnya ya. Pada saat under value, jadi jangan beli ketika dia harganya dipucuk ya, di harga yang super premium, karena nanti takutnya koreksi gitu ya dan mengalami floating loss gitu ya. Jadi makanya sebelum berinvestasi teman-teman harus menggunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah FOMO, jangan mudah percaya rekomendasi, jangan mudah percaya berita isu rumor gitu ya. Jangan mudah percaya analis, termasuk juga kepada saya ya. Jadi teman-teman silahkan analisis lebih lanjut ya. Gitu, dan juga harus punya alasan yang jelas yang kuat kenapa harus beli saham tersebut. Makanya kita harus memegang ya prinsip berinvestasi, yaitu ya harus sabar ya, berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar sekali dalam jangka pendek ya, kecuali kalau momentumnya pas. Dan lalu kita harus fokus pada value ya, jadi value-nya dulu kita hitung dulu di awal, kita pakai metode valuasi yang memang teman-teman cocok gitu ya. Ini berbeda ya, tiap orang, tiap metode beda gitu, tapi hitung dulu value-nya, baru nanti tentuin price-nya, entry price-nya di berapa. Nah, kenapa kita harus kayak gini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Ya, ini fakta gitu. Karena kalau jangka pendek nggak ada hubungan dengan antara harga dengan kinerja ya. Perusahaan yang buruk, yang jelek, yang nggak bagus, digoreng naik harganya ya, pemandangan sehari-hari gitu ya. Tapi nanti dilihat lagi seiring berjalannya waktu, kalau memang perusahaannya buruk kinerjanya, nanti juga harga yang digoreng itu nanti akan turun lagi ya, dan akan meninggalkan banyak investor nyangkut yang yang beli di harga atas ya. Lalu rame ya media sosial, ada yang marah-marah. Biasanya seperti itu. Maka jadi kita ya hati-hati lah ya gitu. Makanya nanti untuk Telkom gitu biasanya nanti ya sebelum dibeli ya pasti dianalisis dulu ya. Biasanya kalau saya akan cover dari analisis laporan keuangannya aja ya. Ini versi saya ya, pendapat saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya. Dan juga hanya menilai kinerja masa lalu sampai 30 September 2025 ya, alias sampai 2025 Q3. Jadi untuk sekarang periode berjalan Q4 dan kedepannya silahkan ya dilengkapi saja analisisnya dengan analisis proyeksi ke masa depannya seperti apa ya masing-masing. Nah, jadi memang kita hanya fokus di laporan keuangan yang nggak fokus pada harga sahamnya ya. Nah, pentingnya untuk paham laporan keuangan gitu. Kenapa? Karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit ya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa download gratis ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin kalau mau ya. Oke, langsung aja lah kita ke analisis ya. Analisis yang dicek pertama adalah
riwayat pembagian dividen ya. Dan untuk riwayat bagi dividen ini Telkom memang ini bagus ya, dia rutin sekali ya tuh dari tahun buku 2024 sampai ke belakangnya terus ya. Jadi ini ya track recordnya bagus ya untuk bagi dividen. Tapi yang terpenting sebenarnya 3 tahun terakhir kalau buat saya ya tuh. Ini kan bagus tuh ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang layak lah untuk dilihat lebih lanjut ya. Screeningnya oke ya. Ting gitu. Nah ini cek ya, ini uniknya Telkom gitu ya, satuannya itu dalam miliaran ya, jadi ini masih juta gitu. Jadi saya lupa ya, kalau nggak salah miliar itu cuman ada 2 perusahaan atau 3 perusahaan ya gitu, unik gitu ya. Jadi enak nih angkanya sedikit ya. Oke, Telkom ya 2025 Q3. Oke, yang dicek pertama adalah kas tarakas ya, ini nilainya. Nah, kas tarakas ini harus selalu dilihat karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya. Uang itu punya fungsi si kas itu untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau misalnya ada gitu. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit, nanti bisa terganggu ya operasionalnya atau mungkin ketiganya. Dan kalau terlalu besar juga waspada gitu ya, untuk apa penumpukan kas yang terlalu besar padahal bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Ya dengan misalnya dengan berekspansi, bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya bunganya ringan, atau bayar dividen aja lebih besar atau lebih sering gitu ya, interim, atau mungkin buyback saham aja. Simpel ya, mengurangi jumlah saham beredar ya supaya EPS dan DPS-nya jadi lebih besar. Dan jadi nantinya pemegang sahamnya ya nanti akan diuntungkan ya. Nah ini untuk yang periode sekarang ini ada penurunan kas sebesar berapa nih? 2T ya, 2 triliun ya, miliar triliun ya, 2T. Oke, setelah itu kita cek ke bagian ekuitas ya. Nah di ekuitas pilih saldo laba ya, yang ini selalu harus dilihat karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi ya keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya, di luar dividen yang dibagikan. Jadi si Telkom dari dulu berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 119 triliun ya, miliar triliun gitu. Jadi perusahaan saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya, terbukti untung gitu. Dan apa namanya, kalau perusahaan yang nggak punya saldo laba atau negatif itu biasanya perusahaan yang rugi melulu ya, termasuk waspada karena itu perusahaan yang bermasalah. Nah setelah itu kita langsung cek ke ekuitas pemilik, nilainya yang ini ya. Kita pindahkan dulu angkanya 20, 396, 17, 873. Ya, nah ini kita lihat ya ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya nilainya 3,39. Jadi si Telkom telah menghasilkan total profit itu sebesar 3,39 kali modalnya. Jadi gampangnya teman-teman punya bisnis modal 1 miliar itu telah menghasilkan total profit itu 3,39 ya 3,3 miliar ya gitu. Jadi memang bagus, sudah balik modal gitu, udah untung juga ya kalau balik modal tuh nilainya 1. Dan untuk perusahaan ini gitu ya, kita tahu Telkom Indo memang PBV-nya nggak pernah di bawah 1 ya, agak jarang ya, jadi harganya premiumnya 2,54 gitu ya. Jadi kalau saya biasanya carinya yang di bawah 1 gitu. Jadi kalau di bawah 1 ya masuk kriteria ya, tapi bukan berarti PBV-nya tinggi kayak gini dia jelek ya, dia mahal ya, bisa jadi karena memang ya sesuai dengan kinerja lah ya, bagus juga gitu. Nah langsung kita cek ke bagian pendapatan ya. Oh yang ini nilainya ya. Nah perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bertumbuh pendapatannya gitu. Jadi dia barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu dia disukai oleh customer ya, dibutuhkan oleh customer. Dan ini untuk pendapatannya untuk periode sekarang ini ada turun sekitar 3 triliun ya turunnya gitu ya. Kenapa turun? Ya udah sih nggak apa-apa, kan baru 1 periode aja gitu ya. Dan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Ya, nah cuman di sini si Telkom ini kan nggak mencantumkan ya harga modal barang atau jasanya ya COGS-nya. Jadi karena dia udah disatuin nih semuanya gitu ya. Nah saya nggak tahu ya yang beban langsungnya yang mana gitu. Mungkin bisa jadi yang ini yang utama ya, yang pertamanya. Cuman ya karena nggak terlalu jelas juga, jadi saya skip aja lah gitu ya. Karena sebenarnya penting juga kita tahu laba bruto ini gitu ya. Karena si laba bruto ini nanti untuk menilai gitu ya inti efisiensi perusahaan gitu dan juga melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya. Jadi kan kita tahu nih harga modalnya berapa ya. Cuman di sini ya mungkin yang atas kali ya beban langsungnya. Cuman saya nggak ini ya, karena ini harus dicek lagi di CALK-nya. Kadang lebih suka kalau ada di laporan keuangan itu memang ada yang tulisannya harga modal HPP-nya, harga pokok
gitu ya, atau misalnya ya cost of goods sold biasanya gitu ya. Pokoknya nanti ada keluar laba brutonya. Cuma di sini nggak ada ya, jadi saya skip aja ya. Nanti kan si laba bruto ini gitu nanti akan dikurangi oleh beban lain-lain ya kan, semuanya dikurangi nanti keluar di laba bersihnya ya. Nah, laba bersihnya yang ini. Nah, si laba bersih ini adalah angka final dari laporan laba rugi ya. Jadi ya orang kan lihatnya bisa nih ya, laba bersihnya berapa gitu ya, perusahaan untung atau enggak gitu ya. Dan secara laba bersih ini memang dia turun juga ya, lagi turun gitu. Dan secara per masih kemahalan buat saya karena saya cari yang ya minimal sekali di bawah 15 ya. Oke, setelah itu kita cek langsung ke bagian arus kas ya. Di arus kas, nah ini untuk melihat gitu ya, memvalidasi isi pendapatan gitu. Jadi berapa jumlah uang yang diterima dari customer ya. Ini jumlahnya sekian gitu. Kita pindahkan dulu. Nah, kenapa harus dilihat gitu ya? Angka ini laporan arus kas ini jarang sekali dibahas gitu ya di apa namanya ya di berita-berita seperti itu jarang. Padahal sebenarnya kita tadi bisa memvalidasi gitu ya, untuk melihat uang yang terimanya benar nggak gitu. Si Telkom ini mengaku pendapatannya itu sekitar 109 triliun ya. Nah, jadi uang yang diterima oleh perusahaan dari customer itu sekitar 108 triliun. Ya, ini bagus, rasionya mendekati 100%. Artinya customer itu bayarnya hampir selalu full ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak bayarnya kayak setengah-setengah gitu. Kalau setengah-setengah misalnya bayarnya cuma 50% gitu ya, jual barang 100 juta, bayarnya 50 juta. Nah, 50 juta lagi ya harus ditagih ya, berubah jadi piutang gitu. Tapi untuk Telkom ini bagus ya, dia full bayarnya. Dan uang kas yang diterima tadi ada fungsi kan tadi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, untuk operasionalnya gitu ya, dia uang itu bayar apa, bayar beban ya, bayar karyawan, bayar apalagi nih, beban bunga bla bla bla, nanti keluar net CFO ya. Nah, net CFO ini positif, dia nilainya bagus ya. Gitu, mungkin ada kenaikan juga. Artinya kalau misalnya net CFO-nya positif, artinya perusahaan ini nggak habis uangnya untuk bayar operasional aja, ada uang sisanya. Gitu, ini bagus. Jadi buat apa beli perusahaan gitu ya, atau teman-teman punya perusahaan yang uangnya itu habis hanya untuk operasional ya, ngapain gitu. Nah, jadi sisa uangnya ini nanti digunakan untuk ekspansi usaha dan ini nilainya negatif ya tuh. Kalau dia belanja tuh ya, belanja modal tuh, pembelian aset tetap dia nilainya negatif ya. Kayak gini nih. Nah, ini bagus. Perusahaan semakin lama semakin besar. Nah, setelah itu lihat aktivitas pendanaan ya, atau aktivitas pembayaran pinjaman. Kalau saya biasanya tuh lihat pencairan utang bank ya, nilainya positif. Kalau dia bayar utang nilainya negatif kayak gini. Tuh, terus kalau bayar dividen dia nilainya negatif. Bayar liabilitas sewa dia negatif ya. Nah, cari perusahaan itu yang CFF-nya kalau bisa negatif kayak gini, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya. Gitu. Jadi kan kalau bergantung sama pinjaman terus nanti takutnya beban bunganya terlalu besar ya. Jadi ini bagus ya, polanya plus min min tapi ada penurunan kas tara kas. Cuman nggak apa-apa. Gitu ya, kalau ada penurunan kas tara kas berarti dia harus mengeluarkan uang dari dompetnya. Nah, jadi setelah kita pindahkan nih data-datanya ya si Telkom, gimana nih? Pendapat saya jadinya ya jelas-jelas ya, perusahaan Telkom ini adalah perusahaan yang baik sekali ya, secara track record dividennya 3 tahun terakhir bagi dividennya sebelumnya juga ada ya, tadi bisa dicek ya. Saldo laba positif, kita telah menghasilkan total profit itu sekitar 3,39 kali modal ya. Jadi bagus ya, dan memang untuk perusahaan yang baik seperti ini memang dia dihargainya premium ya, PBV 2,54 dan PER-nya 16,5 ya. Ini nggak masuk kriteria saya, cuman nggak tahu nih buat teman-teman masih murah nggak segini ya. Dan untuk apa, secara kegiatan sehari-hari ya dari laporan arus kas ini baik ya, polanya plus min min ya, dan nih sangat sehat sekali buat saya ya Telkom ini. Nah, kembali gitu ya, dengan perusahaan yang baik dihargai premium ya wajar gitu ya. Nah, itu aja paling ya kata saya untuk Telkom. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman, Telkom bagus nggak ya, masih murah nggak dengan harga segini kita setelah melihat kita apa memindahkan datanya gitu ya. Boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya, supaya saya dan teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dan untuk teman-teman yang ada apa request saham gitu ya, boleh sampaikan gitu, nanti akan saya jadwalin ya untuk request sahamnya. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan, nanti akan saya respon ya, apa saya akan jawab apa yang bisa saya jawab. Dan sekedar informasi bahwa saya ini terbuka untuk kerjasama dan juga sponsorship ya, jadi silahkan teman-teman yang berminat boleh
hubungi kontak saya ada di sini ya. Oke teman-teman, saya rasa sharing Telkom selesai sampai di sini gitu ya berdasarkan 2025 Q3-nya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.